10 di mata kuliah Distribution Technology kelas W, di mana kami akan mempresentasikan terkait power quality issue dan their mitigation on smart grid yang disusun oleh yang pertama saya Ahmad Ilyas Amir, kemudian ada Pak Abdurrahman Al-Ghafiqi Tefnai, kemudian ada Pak Unggul Wahyu Tri Purnomo Putro, dan Pak Zainal Ahnur. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Zainal Ahnur ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktu dan kesempatannya. Izin kelompok kami hari ini membahas ada 4 topik ya yang akan kami bahas yaitu power quality, their characteristic and issue, mitigasi power quality issue, their challenge and future loss seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait isu power quality ya pada their. Baik, next. Nah, dapat kita lihat di slide eh, definisi power quality menurut IEEE standar 1159 tahun 2019. Power quality adalah karakteristik tegangan, arus, dan frekuensi pada sistem tenaga listrik yang memungkinkan peralatan beroperasi secara normal tanpa gangguan atau kerusakan. Nah, isu utama pada power quality adalah akibat yang muncul akibat integrasi energi terbarukan adalah fluktuasi tegangan dan frekuensi yang disebabkan oleh sifat intermittent dari eh, sumber ya energi, sumber energi seperti energi angin maupun energi surya. Nah, isu ini menjadi semakin penting ketika kita mulai mengintegrasikan DER atau Distributed Energy Resources ke dalam sebuah jaringan listrik. DER mencangkup berbagai sumber energi yang tersebar ya, mulai dari pembangkit terbarukan, terus penyimpanan energi, hingga kontrol beban seperti itu. Dan di dalam DER ada namanya set yang khusus berbasis energi terbarukan, yaitu eh, DR DREG, yaitu Distributed Renewable Energy Generation. Itulah nanti yang akan saya bahas untuk apa namanya isu power quality-nya seperti PV rooftop dan wind turbine seperti itu. Nah, disinilah muncul tantangannya. Energi terbarukan itu kan bersifat intermittent seperti itu, tidak stabil sepanjang waktu. Bayangkan perubahan radiasi matahari, perubahan kecepatan angin, terus ketidakstabilan tersebut berlangsung mempengaruhi tegangan dan frekuensi yang ada di jaringan. Akibatnya, ketika penetrasi drag tadi semakin meningkat, muncul berbagai power quality issues seperti fluktuasi tegangan, variasi frekuensi, nanti ada kami bahas distorsi harmonik, serta nanti apa namanya akan kami jelaskan lah pada slide selanjutnya. Next, Mas. Nah, kita lihat pada slide terdapat eh, tabel ya yang mana menampilkan isu kualitas daya yang paling sering muncul dalam integrasi drag pada sistem jaringan distribusi, yaitu distorsi harmonik. Nah, harmonik merupakan komponen arus atau tegangan yang frekuensinya merupakan kelipatan dari frekuensi dasar. Sumber utamanya itu biasanya dari perangkat konversi daya elektronik seperti inverter ya pada pembangkit surya maupun dari pembangkit tenaga angin. Nah, kenapa harmonik ini menjadi perhatian yang sangat besar? Karena harmonik yang berlebihan dapat menyebabkan panas berlebihan pada transformator, menurunkan efisiensi jaringan, mempercepat kerusakan peralatan sensitif, dan bahkan memicu malfunction ya pada relay proteksi. Nah, di tabel itu kita bisa lihat ada apa namanya IEEE 1547 dan AS 4777 membatasi harmonik arus dari inverter DER terutama pada orde ganjil dan genap hingga orde ke-63 dengan total harmonic distortion atau THD harus biasanya itu di bawah 5% dari frekuensi dasar seperti itu. Kalau yang berdasarkan IC 6100032 memberikan batas tambahan pada perangkat elektronik dan inverter. Kalau pada standar Inggris, UK, G83, dan standar Eropa juga memberikan batas harmonik spesifik sesuai kategori perangkat dan level tegangan. Untuk harmonik tegangan, sesuai di tabel standar IEC 6100024 dan IEEE 519 itu membatasi
THD tegangan pada jaringan distribusi sekitar 3-5% ya, tergantung level tegangan. Standar ini menunjukkan bahwa integrasi drag itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Harmonisa harus dikelola melalui desain inverter yang baik. Terus nanti ada namanya filter harmonik ya untuk mereduksi distorsi harmonik tersebut serta koordinasi dengan operator jaringan. Baik, lanjut Mas. Baik, kalau tadi kita bahas tentang distorsi harmonik, selanjutnya adalah ada yang namanya supramonik ya. Nah, supramonik adalah fenomena yang relatif baru ya dalam dunia kualitas daya atau power quality. Jika harmonik itu berada pada frekuensi kelipatan 50 atau 60 Hz sekitar 2 kHz, nah maka supramonik ini berada pada rentang 2 kHz hingga 150 kHz. Nah, rentang ini biasanya tidak terdeteksi oleh standar harmonik konvensional. Nah, menjadi kenapa supramonik ini menjadi isu penting? Karena banyak perangkat elektronik berbasis switching ya yang masuk ke dalam sistem tenaga termasuk inverter dalam drag tersebut, terus EV charger, UPS modern, terus ada konverter ya, terus ada peralatan elektrik rumah tangga yang paling utama itu. Perangkat-perangkat ini eh, menggunakan switching yang berkecepatan tinggi, yang menghasilkan distorsi pada frekuensi menengah sampai tinggi. Jadi pada drag supramonik sangat relevan karena inverter modern menggunakan switching PWM dalam rentang beberapa kilohertz. Supramonik dapat menimbulkan dampak seperti gangguan komunikasi PLC, intervensi sensor, resonansi pada kapasitor bank, penurunan umur pada elektronik. Di slide juga ditunjukkan pembagian harmonik ya, yang digunakan seperti IC 61047, IC 600430, dan CESPR 16 untuk pengajuan elektromagnetik. Jadi, supramonik adalah bagian dari tantangan kualitas daya modern yang muncul akibat DER atau DREG yang semakin tinggi. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya adalah apa fluktuasi tegangan ya, atau yang biasa mungkin kita sebut flicker ya, seperti ya. Nah, apa namanya ketidakstabilan tegangan yang menyebabkan perubahan di sini bisa menyebabkan intensitas cahaya pada lampu itu terlihat berkelip-kelip seperti itu. Flicker ini menjadi sangat relevan pada sistem terhubung dengan drag, isu kualitas dayana, terutama pada pembangkit berbasis angin dan surya. Pada pembangkit angin, kecepatan angin naik turun menghasilkan variasi yang cukup signifikan. Begitu juga pada VP seperti itu. Jika perubahan ini tidak diredam dengan baik, tegangan di jaring akan naik turun dengan cepat dan muncullah flicker atau fluktuasi tegangan ya seperti itu. Nah, untuk mengatasi batas flicker ini, beberapa standar itu disebutkan beberapa standar diterbitkan seperti IC 6100033 dan IC 61421 digunakan terutama untuk pembangkit angin. Standar ini menentukan batas flicker dan long term severity agar variasi tegangan dalam batas aman. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada fluktuasi frekuensi. Nah, untuk fluktuasi frekuensi itu terjadi karena ketidakseimbangan antara pembangkitan dan beban ya, yang dapat menurunkan stabilitas sistem pada drag dengan inersia rendah. Perubahan frekuensi itu lebih cepat. Teknologi seperti AMI atau masih jaringan dan analisis prediktif kini digunakan untuk memantau menstabilkan frekuensi secara real time pada sistem drag yang terhubung ke jaringan. Lanjut, Mas. Selanjutnya adalah fluktuasi daya ya, isu power quality yang ada pada DREG. Fluktuasi daya disebabkan oleh perubahan beban, operasi pensaklaran atau ketidaksesuaian antara pembangkitan dan konsumsi daya. Peningkatan penetrasi DREG ini di atas 30% dapat mengubah dinamika sistem dan menurunkan inersia yang menyebabkan ketidakstabilan. Untuk mengatasinya, diterapkan kriteria fault threshold agar pembangkit tetap terhubung selama gangguan terjadi. Baik, mungkin itu saja yang bagian kami. Selanjutnya akan dijelaskan rekan kami. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Zainal. Izin melanjutkan terkait karakteristik dan common issue dari DER ya.
Mungkin sebagai pengantar seperti yang sudah disampaikan Pak Zainal tadi, bahwasanya DAR merupakan atau DREG yang tadi disebutkan adalah bangkit atau penyimpanan energi yang berskala kecil atau di bawah 10 megawatt yang berbentuk modular dan dapat berupa grid connected atau bisa juga standalone ya untuk isolated. Artinya DAR ini fleksibel ya, bisa digunakan dari jaringan distribusi maupun yang berdiri sendiri. Skala kecil ini memudahkan ya yang terkait implementasi di lapangan secara modular sesuai kebutuhan daerah atau industri tertentu. Hal ini bisa disesuaikan dengan load profile dari lokasi-lokasi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi sangat-sangat mudah untuk diimplementasikan gitu. Sedangkan untuk sumber energi dari itu sendiri itu dapat menjadi dua bagian penting ya, yaitu yang meliputi energi fosil, energi yang konvensional yang sekarang kita gunakan yang dapat berupa gas turbin atau PLTD yang secara umum, di mana secara karakteristik memiliki kecepatan rem rate yang cepat gitu ya, namun memiliki kebutuhan uh, bahan bakar yang tinggi juga. Sedangkan untuk EBT atau energi baru terbarukan yang sekarang populer adalah PLTS, fuel cell maupun wind turbine. Di mana daerah tidak terbatas pada energi terbarukan, tapi juga mencakup pembangkit fosil juga. Namun secara pengembangan global lebih menekankan pada energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian eh, dalam dari itu yang tadi disebutkan di EBT gitu ya. Di EBT kan energi baru terbarukan ya, di mana secara bahasa Inggris adalah renewable energy ya, resource yang bersumber dari sumber daya alam gitu ya. Di mana yang kita ketahui bersama seperti PLTS ya, PLTS dengan sumber daya alam berupa cahaya matahari, kemudian wind turbine dari kecepatan angin, kemudian ada juga yang menggunakan ombak ya, kecepat arus air gitu ya, dan sudah diimplementasikan di beberapa negara maju seperti Swedia gitu ya, di mana mayoritas dari Norwegia, di mana sebagian besar dari energinya berasal dari energi baru terbarukan gitu. Nah, namun memiliki karakteristik yang unik, di mana karakteristiknya berupa intermitensi, di mana memiliki sifat stokastik ya, di mana memiliki fluktuasi ya, seperti kalau misal adanya awan atau perubahan kecepatan angin yang mendadak, yang tentu akan berdampak pada variabilitas output yang mungkin bisa pelan atau yang secara ekstrim bisa sangat cepat gitu ya, di mana ketika ada perubahan yang sangat ekstrim tersebut akan tentu akan berhubungan langsung dengan pada stabilitas tegangan maupun frekuensi jaringan ya. Kemudian yang kita ketahui bersama energi fosil gitu ya yang sering kita gunakan gitu ya untuk saat ini gitu ya seperti PLTU gitu ya. Nah, tentu um, memiliki uh, emisi karbon ya, di mana sekarang memang sedang digadang-gadang terkait apa namanya climate change gitu ya, di mana untuk menekan itu banyak sekali uh, apa ya breakthrough yang dilakukan untuk menekan gitu ya, terkait emisi karbon. Namun di dalam kondisi tersebut pembangkit-pembangkit konvensional ini malah memiliki inersia yang kuat gitu ya, inersia atau daya tahan gitu ya, membuat sistem itu lebih solid gitu ya dibandingkan dengan energi baru terbarukan di mana dalam segi mesin ya, mesin turbinnya di mana turbin itu tidak langsung melekat pada jaringan langsung di mana dia harus dikaitkan dengan suatu peralatan ya. Nah, ya, tentunya dan yang dikeluarkan juga adalah tegangan DC gitu ya. Nah, dibutuhkan suatu peralatan yang berupa inverter di mana inverter ini akan mengubah dari DC ke AC dan itu pun berlaku pada pembangkit-pembangkit tersebar dan seperti di negara maju sudah terdapat apa ya skema V2G atau vehicle to grid gitu di mana mobil-mobil listrik itu mensuntik ya mensuntik dari mobil yang DC menuju ke AC gitu ya di mana melalui proses inverter di mana proses inverter ini berupa switching ya
di mana proses switching ini yang berkecepatan tinggi secara simultan di mana-mana gitu ya, tentu akan memberikan suatu dampak semacam distorsi harmonik seperti yang dilihat di sini secara uh, umum gitu ya, secara fundamental itu ini adalah gelombang satu cycle ya. Cuman ketika terjadi harmonik yang kecil yang berwarna merah itu yang naik turun tentu akan menekan dari uh, sinus yang aslinya sehingga terdapat semacam ripple gitu ya, ada lembah gitu dan itu akan berulang-ulang. Tentu itu akan mempengaruhi dari kualitas uh, tegangan maupun kualitas frekuensi. Kemudian karakteristik renewable energy resource ini memiliki ada potensi reverse power flow atau dan over voltage di mana pada tingkat penetrasi PV yang tinggi memiliki potensi aliran yang daya balik. Aliran daya balik ini ketika melalui impedansi saluran menyebabkan kenaikan tegangan atau over voltage yang dapat melampaui batas operasional aman dan merusak peralatan. Kemudian shock and swell. Shock and swell tegangan ini adalah kondisi fluktuasi output PV yang cepat akibat pergerakan awan menyebabkan fluktuasi tegangan yang cepat dikenal dengan rapid voltage changes. Kemudian fluktuasi frekuensi, di mana ini berkaitan dengan inersia ya sistem, di mana stabilitas frekuensi jaringan konvensional dijaga oleh inersia rotasi fisik dari generator sinkron, ya kan? Nah, cuman kalau lokasi yang memiliki penetrasi PV yang tinggi, maka tidak memiliki inersia rotasi yang bisa mengikat gitu ya. Makanya seiring dengan semakin banyak generator konvensional digantikan oleh inverter, maka total inersia sistem akan menurun dan di mana akan membuat frekuensi jaringan menjadi lebih rapuh dan lebih rentan terhadap deviasi besar dalam saat terjadi gangguan. Mungkin secara gambaran pada grid frekuensi, fungsi inersia kontrol itu ada di 1 sampai 10 detik, di mana sangat-sangat menentukan kestabilan sistem di depan. Gitu ya. Jadi kondisinya yang awalnya high inersia menjadi low inersia dan di mana ya ini tergantung dari energi mix yang kita letakkan pada suatu daerah gitu ya. Apakah nanti makanya akan ada suatu kombinasi dengan battery storage gitu ya terhadap untuk mengkompensasi pembangkit-pembangkit PV. Kemudian ini adalah persyaratan TIR yang tadi sudah disampaikan Pak Zainal terkait IC 62786, di mana ini adalah lebih ke technical specification, di mana memainkan peran krusial sebagai panduan teknis untuk memastikan daerah seperti panel surya, penyimpanan baterai, dan turbin dapat terhubung dan beroperasi secara aman, efisien, dan andal dengan sistem smart grid. Ya. Standar ini mencakup aspek perencanaan, desain, operasi, koneksi unit yang bisa berupa pembangkit distribusi maupun sistem penyimpanan energi listrik permanen yang terhubung pada jaringan medium voltage maupun low voltage. Sedangkan secara uji tadi sudah disampaikan terkait pengujian write-through, yang dimana pengujian write-through ini akan menguji terkait kemampuan inverter yang tidak langsung mati ya saat terjadi gangguan sesaat. Kemudian pengujian fungsi grid support itu di mana ini adalah mengetes smart inverter ya, apakah inverter yang digunakan itu mampu menyediakan kontrol VAR, fault VAR gitu ya. Kemudian terkait harmonisa seperti yang sudah disampaikan, secara umum THD atau total harmonic distortion arus tidak boleh dari 5%. Kemudian pengujian proteksi kritis ini adalah ini memastikan bahwa inverter itu harus mati dalam 2 detik saat grid padam gitu ya. Standar ini memberikan rangkaian uji standar gitu, di mana dirancang untuk menipu inverter agar mengira grid masih terhubung. Prosedur ini memverifikasi bahwa inverter cukup pintar untuk mendeteksi kondisi pulau dan mematikan diri dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian pengujian interoperabilitas dan komunikasi. Kemudian selanjutnya perannya ini terhadap mitigasi gangguan DER adalah satu, menjaga stabilitas tegangan dan frekuensi, di mana ini memberikan respon daya reaktif, voltage support, kemudian respon daya aktif,
mengharuskan DER untuk secara cerdas mengurangi atau menambah output dayanya secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah mencegah pemadaman berantai atau cascading failure, menerapkan persyaratan fault right through atau FRT, di mana DER tetap memaksa terhubung ya. Jadi saling gotong royong terhubung, menjaga stabilitas sistem ya. Kemudian menjamin kualitas daya, power quality. Tadi sudah disebutkan membatasi power quality di bawah 5%, kemudian menetapkan standar interoperabilitas dan proteksi, di mana mengatur tentang skema koneksi, cara fisik untuk terhubung, kemudian proteksi antar muka. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Unggul. Ini lanjutnya ya, terkait mitigasi power quality issue dari DER. Sebelumnya telah disebutkan dari Mas Zainal Ahnur dan Mas Unggul ya, ini untuk rangkuman aja sebenarnya. Untuk regulasi terkait dengan power quality, yang pertama itu ada IEEE yang tadi sudah disebutkan Mas Unggul, ada 1547. Ini terkait tegangan harmonik, flicker, anti-islanding, right loop. Ini standar interkoneksi DER global ya. Kemudian ada IEEE standar 519, ini yang sudah disebutkan Mas Zainal Ahnur tadi terkait harmonik. Ini rekomendasi praktik utama untuk kontrol harmonik. Kemudian ada IEC 61000, ini juga untuk emisi harmonik, peralatan lebih dari 16 ampere, ini menetapkan batas emisi arus listrik harmonik untuk peralatan dengan arus input yang besar. Kemudian ada IEC EN 50160 tahun 2022, ini terkait karakteristik tegangan jaringan publik. Ya, selanjutnya Mas. Ya, ini untuk regulasi di Indonesia sendiri ya. Ini ada di PT PLN, ini ada SPLN D5004-1, ini terkait harmonisa, flicker, dan ketidakseimbangan tegangan. Kemudian ada dari PSN, SNI 0225 PUIL, ini tahun 2020. Di persyaratan umum instalasi listrik ya, standar wajib untuk instalasi listrik di Indonesia. Ini mengadopsi dari IEC. Kemudian ada juga dari Kementerian ESDM, dari Permen ESDM nomor 2 tahun 2024, ini yang terbaru tentang pemanfaatan PLTS atap. Selanjutnya, Mas. Ya, untuk strategi mitigasi sendiri ya, solusi berbasis custom power device. Ini solusi paling awal dan sederhana untuk masalah harmonisa itu adalah passive filter. Tetapi kombinasi komponen kapasitor ini masih bersifat kaku ya, dan hanya mengatasi frekuensi yang telah ditentukan dan dapat menimbulkan masalah resonansi dengan jaringan. Ya, keterbatasan passive filter ini sendiri mendorong pengembangannya active filter atau kita singkat saja APF. APF ini adalah perangkat yang secara aktif memonitor gangguan dan menginjeksikan sinyal kompensasi. CPD adalah evolusi lanjut dari APF yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah power quality secara dinamis. Lanjut, Mas. Nah, untuk yang pertama ini ada Distribution Static Compensator atau DStatCom. Ini perangkat CPD yang terhubung secara SAN atau paralel dengan jaringan distribusi. Untuk prinsip kerja itu, DStat ini sebagai sumber arus yang terkendali ya, yang memonitor jaringan dan menginjeksikan arus kompensasi ke Point of Common Coupling atau PCC. Untuk fungsi utamanya ada 3. Yang pertama itu mitigasi harmonisa, kedua itu kompensasi daya reaktif, dan yang ketiga ini penyeimbangan beban. Untuk beberapa produk ya, dari produsen Delta ini menerbitkan produk static var generation atau SVG. Ini fokus utamanya koreksi faktor daya cepat, kompensasi daya reaktif, dan penyeimbangan beban. Untuk dari Siemens ini ada Sivaris, ini hampir mirip dengan Delta. Kemudian dari ABB itu ada Statcom. Kemudian dari Schneider Electric ini ada PowerLogic, EcuSign, PCN. Selanjutnya, Mas. Untuk yang kedua ada Dynamic Voltage Restorer atau DVR. Ini prinsip kerjanya sebagai sumber tegangan yang terkendali, secara konstan memonitor tegangan atau upstream dan menginjeksikan tegangan secara seri. Untuk fungsi utamanya ada 2, yang mitigasi voltage sag atau swell, kemudian yang kedua ada perlindungan beban. Untuk produsennya ini dari Schneider juga mengeluarkan PowerLogic DVR Dynamic Voltage Restorer, kemudian dari Nidec
ini ada DVR system. Kemudian dari ABB ini ada model PCS atau Power Conditioning System. Selanjutnya, Mas. Untuk yang ketiga, ini ada Unfilled Power Quality Conditioner atau UPQC. Ini prinsip kerjanya ini memiliki satu kompensator paralel ya, hampir mirip seperti di StatCom tadi, dan satu kompensator seri seperti DVR yang berbagi disiling yang sama. Untuk fungsi utamanya ini mampu bersamaan memitigasi masalah power quality di sisi pasokan dan di sisi beban. Untuk komponen seri DVR mengisolasi beban sek atau swell tegangan supply, sementara komponen paralel di StatCom membatalkan harmonisa arus yang dihasilkan oleh beban dan mengkompensasi daya reaktif. Ini seperti gabungan ya, gabungan dari DVR tadi dan di stat.com. Ini dari produsennya ada DF Power dengan Unfilled Power Quality Conditioner. Kemudian dari ABB ada kombinasi ya, kombinasi filter aktif secara seri dan shunt. Selanjutnya, Mas. Ini ada salah satu contoh kasus ya, saya ambil dari jurnal Mitigation of Power Quality Problem Association with Solar PV Integration into Low Voltage Distributed Network in India. Di jurnal ini membahas mitigasi masalah kualitas daya seperti voltage dip, sek, dan faktor daya buruk dalam sistem hibrid solar PV yang terintegrasi ke jaringan distribusi tegangan rendah di India. Untuk solusi yang diusulkan adalah perangkat FEC atau Flexible AC Transmission System khususnya di StatCom, dan juga menambahkan BESS ya, Baterai Energy Storage System dan kapasitor. Lanjut, Mas. Ini untuk model deskripsi dari jurnal tadi ya. Ini sistem voltage-nya di 415 volt dan frekuensinya di 50 Hz. Ini ada beban yang tidak seimbang ya. Yang pertama ada 15 kVA, untuk yang kedua ini 11 kVA. Untuk solar PV-nya ini 26 kW. Kemudian untuk boost converternya 330 sampai 530 DC dan 2 kHz. Kemudian untuk inverternya ini 30 sampai 35 kVA dengan 3 legs. Kemudian filter choke-nya ini induktansinya 0,00215 Henry. Untuk filter kapasitasnya 550 mikrofarad. Selanjutnya, Mas. Nah, di jurnal ini dijelaskan ya, sistem hibrida low voltage AC 415 yang ada beban pertama itu 15 kVA terhubung dengan sistem solar PV 20 kW, kemudian beban selanjutnya ada 15 dan 11. Untuk prinsip pemodelannya di StatCom, pengendali FEC yang terhubung secara shunt digunakan untuk meningkatkan kualitas tegangan dan kompensasi daya reaktif atau harmonisa, mengatur tegangan bus dengan menyerap induktansi dan bertindak sebagai kapasitor ya, daya reaktif melalui voltage switch FSC. Kemudian komponen utama VSC ini adalah DC link dan penyimpangan energi atau base. Selanjutnya, Mas. Nah, ini untuk hasil dari jurnal. Yang pertama ini sistem seimbang ya. Tegangan bus PCC-nya adalah 0,96 PU dan faktor dayanya 0,889. Untuk figur 10 itu sistem tidak seimbang ya. Beban 11 kVA tadi ditambahkan, terdapat voltage dip atau sek, menurunkan tegangan bus pada PCC 0,96 menjadi 0,79 antara 0,1 hingga 0,3 detik. Kemudian yang figur 11 itu ada ditambahkan di stat.com dengan kapasitor ya. Perangkat ini meredakan untuk masalah tegangan tetapi masih belum begitu stabil. Kemudian di figur 12 itu setelah ditambahkan base menjadi untuk faktor dayanya 0,8534 menjadi 0,89. Ini udah stabil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, terima kasih Pak Abdul. Saya akan menjelaskan terkait Power Quality Challenge and Future Outlook, di mana
dari presentasi rekan-rekan saya tadi, integrasi DER itu mengubah karakter sistem tenaga. Jika sebelumnya itu sistem kelistrikan didominasi pembangkit besar dengan aliran daya yang relatif stabil dan terpusat, kini banyak sumber energi terdistribusi seperti PV rooftop, turbin angin kecil, dan stasiun pengisian EV itu masuk ke jaringan distribusi. Perubahan ini membuat sistem menjadi jauh lebih dinamis, di mana output dari PV dan angin bersifat intermittent, sehingga tegangan dan arus dapat berubah dalam waktu yang sangat cepat. Selain itu, sebagian besar DER atau Distributed Energy Resources itu berbasis inverter sehingga menghasilkan switching berfrekuensi tinggi yang memunculkan harmonisa dan supraharmonik. Di bagian bawah slide itu tampil berbagai jenis gangguan power quality yang semakin sering muncul pada sistem dengan penetrasi DIR yang tinggi, seperti sag, swell, flicker, harmonic, hingga transient. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi DIR tidak hanya menambah kapasitas energi terbarukan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kestabilan kualitas daya. Oke, lanjut. Kemudian pada slide ini, di mana tantangan utama bahwa integrasi DIR membawa sejumlah tantangan power quality yang lebih kompleks. Varian output PV dan angin menyebabkan fluktuasi tegangan yang cukup signifikan. Ketika cuaca berubah, tegangan di jaringan dapat naik turun dalam hitungan detik. Selain itu, interaksi antara inverter dan impedansi jaringan dapat menimbulkan resonansi yang menyebabkan ketidakstabilan tegangan serta memperparah harmonisa. Tantangan lainnya adalah munculnya supraharmonik pada rentang 2 hingga 150 kHz yang sulit dideteksi menggunakan perangkat monitoring konvensional, dan hingga saat ini standar global untuk rentang tersebut juga belum mapan. Pada tabel yang di sebelahnya itu menunjukkan kita dapat melihat jenis gangguan, kemudian ada penyebab utama dan dampaknya. Misalnya, voltage sag itu dapat mengganggu peralatan sensitif, unbalance itu berpengaruh pada efisiensi inverter, kemudian ada harmonic dapat menyebabkan overheating serta menurunkan umur peralatan, dan kehadiran EV charger yang merupakan beban nonlinear semakin memperbesar distorsi harmonisa di jaringan distribusi. Dengan demikian, semakin banyak DIR yang terhubung, semakin besar pula kebutuhan akan mitigasi peak power quality yang lebih cerdas dan responsif. Next. Kemudian keterbatasan mitigasi konvensional, di mana berbagai teknologi mitigasi konvensional seperti flicker pasif, STATCOM, SVC, dan UPQC memang efektif untuk mengatasi gangguan frekuensi rendah seperti sag, swell, atau harmonisa dasar. Namun teknologi-teknologi ini mulai menemui batasan di sistem modern yang penuh DER. Salah satu keterbatasan utamanya adalah ketidakmampuan perangkat tersebut menangani interharmonik dan supraharmonik yang merupakan karakteristik khas inverter modern. Selain itu, respon perangkat konvensional cenderung lambat dibanding fluktuasi daya dari PV atau angin yang sangat cepat. Isu skalabilitas juga menjadi masalah karena sistem dengan ratusan inverter kecil membutuhkan solusi yang lebih terdistribusi. Bukan teknologi mitigasi berbiaya tinggi yang bersifatnya terpusat, pendekatan kontrol linear klasik pun kurang adaptif terhadap gangguan yang sifatnya dinamis dan berubah-ubah. Karena itu, mitigasi konvensional sudah tidak sepenuhnya memadai untuk menghadapi tantangan power quality di era penetrasi DIR yang semakin tinggi. Next. Berikut ada pendekatan mitigasi canggih, di mana pendekatan mitigasi canggih ini dikembangkan untuk menjawab tantangan power quality pada sistem berbasis DER. Pertama adalah Grid Forming Control atau GFM. Dengan pendekatan ini, inverter dapat membentuk tegangan dan frekuensi seperti generator sinkron sehingga meningkatkan stabilitas dan daya tahan sistem terhadap gangguan. Implementasi sistem virtual sinkronus mesin memberi efek inersia virtual yang sangat bermanfaat pada jaringan dengan inersia rendah. Yang kedua yaitu AI-based adaptive control, memanfaatkan kecerdasan buatan seperti fuzzy logic, neural network, maupun model predictive control untuk menyesuaikan parameter kontrol
secara otomatis sesuai kondisi jaringan real time. Pendekatan ini memungkinkan mitigasi yang lebih presisi dan adaptif. Yang ketiga yaitu Distributed AI atau DAI. Itu memungkinkan berbagai inverter bekerja secara kolaboratif melalui pendekatan multi-agent reinforcement learning. Ini sangat relevan untuk sistem distribusi modern yang penuh dengan DER berjumlah besar dan tersebar. Yang keempat adalah BES yang mampu memberikan respon cepat terhadap fluktuasi daya serta meningkatkan stabilitas tegangan. Selanjutnya, hybrid converter berbasis SiC dan GaN itu menawarkan switching yang lebih cepat, rugi daya lebih rendah, dan distorsi harmonisa lebih kecil. Yang terakhir, integrasi IoT dan blockchain itu menyediakan monitoring power quality secara real time serta menjaga keamanan dan integritas data yang sangat penting dalam sistem terdistribusi. Next. Selanjutnya yaitu arah masa depan, uh, di mana ada roadmap pada slide ini menunjukkan bagaimana mitigasi power quality akan berkembang dalam beberapa dekade mendatang. Pada tahun 2020-an, itu fokus riset berada pada kontrol adaptif dan prediktif. Teknologi ini membantu sistem mempelajari pola gangguan dan melakukan koreksi sebelum gangguan berdampak besar. Machine learning mulai digunakan secara luas untuk prediksi sag, swell, flicker maupun harmonik. Kemudian memasuki di 2030-an, itu integrasi digital twin dan distributed AI itu menjadi sangat penting, di mana digital twin itu memungkinkan simulasi gangguan dan kondisi sistem secara virtual sehingga operator dapat mengantisipasi masalah sebelum muncul. Sementara itu, distributed AI membuat inverter mampu mengambil keputusan secara mandiri di tingkat lokal tanpa harus bergantung pada pusat. Pada tahun 2040-an itu visi jangka panjangnya adalah realisasi autonomous grid, yaitu jaringan yang mampu melakukan self-detect, kemudian self-correct, dan self-healing. Pada tahap ini, mitigasi power quality bersifat otomatis, adaptif, dan dilakukan secara optimal oleh sistem itu sendiri. Dengan arah perkembangan seperti ini, kualitas daya ke depan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikelola secara cerdas. Next. Kemudian sebagai kesimpulan, di mana integrasi DAR itu memang memberikan banyak keuntungan dari sisi energi terbarukan, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait power quality. Karakter DAR yang intermittent serta penggunaan inverter yang menyebabkan munculnya harmonisa, interharmonik, dan supraharmonik yang tidak dapat ditangani oleh metode konvensional, pendekatan mitigasi modern seperti GFM, GFC, Grid Forming Control, kemudian ada AI atau DAI, kemudian ada Digital Twins, ada BESS, dan konverter berbasis SiC atau GaN, itu menjadi solusi yang lebih relevan untuk sistem tenaga di masa depan. Arah keseluruhan perkembangan mengarah pada grid yang lebih cerdas, adaptif, dan memiliki kemampuan otonom dalam menjaga kualitas daya. Dengan kombinasi teknologi kontrol, AI, kemudian ada elektronika daya, dan monitoring real time, sistem kelistrikan masa depan diharapkan mampu mengatasi kompleksitas power quality yang terus meningkat. Dimana sekian dari presentasi dari tim kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.